Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan saya di channel saya YD Official. Untuk sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk menjawab pertanyaan yang masuk melalui WA kemarin soal blog dari F1ZR yang sudah di boring ulang atau di shock ulang, apakah masih bisa diperbaiki? Jawabannya bisa diperbaiki. Terus bagaimana plus minusnya? Kalau plusnya sendiri itu pasti lebih hemat dan efisien, terutama untuk yang low budget. Minusnya kita perlu alat yang lengkap untuk istilahnya membetulkan itu semua, atau untuk merubah-rubah port transfer itu kita perlu alat yang mumpuni, intinya gitu. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke pokok pembahasannya saja. Oke, di depan kita sekarang udah ada silinder blok dari Yamaha F1ZR. Tentunya silinder blok ini sudah di boring ulang atau ini sudah shock. Bisa dilihat ini sudah shock. Sengaja saya pilih boring ini karena sesuai tema video kali ini, gimana cara akali atau perbaiki boring yang habis di shock itu biar bisa seperti sedia kala atau kembali performanya seperti bawaan pabrik. Sebenarnya gini, intinya itu tidak ada yang nggak bisa diperbaiki, asal saat kita melakukan proses shock ulang, kita carilah orang yang benar-benar sudah berpengalaman menangani shock, terutama di mesin 2 tak. Lalu bagaimana cara mengembalikan kinerja blok ini supaya bisa kembali seperti sedia kala? Oke, terus tonton video ini, jangan skip, supaya kalian semua itu bisa paham. Dan saya tidak lupa minta dukungan dari kalian semua supaya like dan subscribe supaya bisa berkembang dan bisa semangat memberikan video-video tutorial atau cara hemat lah buat bagi para pemula. Kita bisa belajar bersama dan ya bisa berbagi sedikit ilmu untuk kalian semua. Oke, langsung saja saya jelaskan. Sebenarnya begini, blok F1ZR, terutama blok apa saja, pokoknya di mesin 2 tak setelah kita melakukan boring ulang, kalau yang ini full shock, itu kelemahannya itu ada di penataan transfer. Sebenarnya bukan silinder bloknya jadi jelek, itu bukan, tapi kelemahannya di penataan transfer yang kurang tepat. Kenapa kok saya bilang kurang tepat? Wajar mas, ada yang habis di shock itu langsung enak, ada yang habis di shock itu nggak karu-karuan, itu ya banyak. Kembali lagi manusiawi lah. Cara mensiasatinya gimana? Ya kita benahi di port transfer, terutama di buspot atau transfer bilas, terus transfer primer sekundernya ini kita benahi semua. Nah, kadang di sini sudah kita benahi, tapi performa mesin
masih tetap kurang. Itu letaknya ada di mana? Ada di durasi transfer. Letak kelemahannya itu ada di durasi transfer. Untuk bisa kita merubah durasi transfer sendiri, kita membutuhkan alat yang namanya handpiece 90 derajat kalau nggak salah. Kalau di sini biasanya menyebutnya itu tuner bengkok. Untuk menata di area sini, sebelah sini, ini nanti kita tata ulang. Yang sebelah sini itu pakainya tuner bengkok. Nah, untuk patokannya sendiri itu kalau bisa itu lebih dari standarnya. Misal standar pakai diukur dari bibir ini 42 ke 43-an lah. Kita pakai 41. Kita pakai 41 panjangnya sini. Untuk bentuk-bentuknya nanti saya jelaskan lewat yang namanya itu mapping transfer. Kalau salah bisa direvisi di kolom komentar. Tapi kalau saya menamainya mapping transfer. Sebab mapping transfer itu juga perlu kalau kita mau membenahi di jalur-jalur transfer seperti ini, baik itu bentuk maupun dari segi ukuran. Itu biasanya saya berpatokan kepada mapping transfer. Nah, untuk mapping transfer ini sudah saya buatkan simulasinya seperti ini. Nah, kalau di Evan ZR itu kalau standarnya bentuk lubangnya ini, exhaust ini itu agak oval. Lah, karena kita itu menginginkan naga yang lebih dari standarnya, itu kita bentuknya seperti ini saja. Untuk lebarnya, kita ukur lebarnya di sini sama sini, Mas. Lebarnya ini sebenarnya kalau pakai hitungan yang 70% kayak di video sebelumnya itu ketemunya kan 36,4. Tapi kita bulatkan saja 36,5. Mau pakai 37 itu nggak apa-apa. Apalagi kalau pakai shaker original itu ya nggak apa-apa banget, masih aman lah. Untuk ketinggian transfernya primer dan sekunder itu kalian pakai di 41 mm. Ini pakai patokan ini saja. Kalau yang bilas ini dari bentuk usahakan seperti ini. Kalau tingginya itu 40,7, itu selisih lebih maju sedikit ketimbang yang ini. Jadi kita kasih selisih supaya pembilasannya itu lebih awal dari yang ini. Untuk bentuknya usahakan seperti ini. Transfer bilas itu transfer yang bagian atas yang lurus sama lubang exhaust, itu transfer bilas. Itu usahakan bentuknya seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya saat piston di posisi TMB itu supaya ring itu masih di sini. Lah, dari sini keuntungan yang kita dapat, ring shaker otomatis dapat terlumasi dengan baik. Nah, kenapa kita sering mendapatkan keluhan kalau blok habis di shock itu biasanya ya macet, ngejam, itu karena di transfer ini sangat
berpengaruh. Lambat buka tutupnya transfer ini yang menyebabkan piston rawan macet. Karena apa? Terlalu panas. Nah, untuk trik yang kedua, usahakan clearance saat kita melakukan quarter itu jangan terlalu span atau terlalu apa ya istilahnya itu, ya pokoknya terlalu span seret lah mas, jangan terlalu seret di linernya. Kita kasih agak blong aja, nggak apa-apa mas. Kalau pas posisi panas itu nanti piston sama liner itu span banget. Lah kenapa kok span? Soalnya biasanya itu liner yang habis shock itu ketebalannya itu lebih tebal dari liner bawaan pabrik. Makanya otomatis buang panasnya juga agak lambat. Nggak seperti yang original bawaan pabrik. Terus dari segi material mungkin ya tetap beda, nggak seperti yang original. Tapi kan yang kita bahas ini untuk mensiasati supaya performa dari silinder blok itu bisa kembali seperti bawaan pabrik. Kalau tinggi buangnya itu pakai di 29 mm. Jangan lebih dari ini, nanti bawahnya agak loyo kalau buat harian. Ini kalau transfernya ini udah bener semua, mau buat dipakai 5 km juga insya Allah aman. Yang penting yaitu tadi, pas kita melakukan quarter jangan terlalu span atau sempit, kita kasih clearance yang agak lebih dari biasanya. Oh ya, ini yang gak kalah pentingnya, saat kita melakukan porting di exhaust mesin 2 tak, di bawah kan ada semacam jendulan seperti ini. Nah, seperti ini, jendulan yang di sebelah sini itu usahakan jangan diporting mas, biarkan daging itu ada di situ. Tujuannya apa? Supaya power bawah mesin kalian itu nggak loyo. Kalau di porting kebanyakan loyo. Saya ngomong untuk motor-motor spek harian loh mas, bukan untuk yang spek balap. Kalau yang spek balap itu udah beda lagi spesifikasinya. Fungsi dari daging ini sebenarnya itu untuk memantulkan bahan bakar yang masuk nanti. Jadi kalau di porting sebelah sini itu pasti yang masuk bahan bakar sini lolos semua ke knalpot. Kecuali desain knalpot kita sudah tidak standar. Kalau kita masih pakai knalpot standar, kan leheran knalpotnya itu masih banyak lekuan. Lebih baik jangan diporting. Itu pengaruhnya tenaga menengah ke bawah itu pasti loyo. Kalau buat harian pasti nggak enak mas kalau bawahnya loyo itu. Oke, kita lanjut lagi untuk arah ini juga saya simulasikan, pokoknya lengkap di video saya itu. Untuk arah, bentuk standarnya kurang lebihnya seperti ini. Ini titik tengahnya, ini katakanlah seperti ini. Nah, seperti ini, katakanlah seperti ini. Maaf lur, seperti ini, katakanlah seperti ini. Nah, jadi gini, yang dari transfer ini itu titik tengahnya ke sini.
Ini tapi jangan diarahkan ke exhaust lu mas, yang dari bilas. Kalau buat motor standar nggak bisa kalau diarahkan ke exhaust. Yang dari sini itu ke arah sini. Pokoknya titik temunya itu sekitar di sini, titik temu tengahnya. Tuh kalau kalian pengen nyoba bisa pakai gas torch, bisa pakai yang murah aja, pakai air juga bisa, nggak usah. Kalau pakai gas torch yang punya, kalau nggak punya kan susah. Jadi pakai air juga bisa mas, langsung dikucurin ke sini tuh nanti kelihatan ini nyemprotnya kemana, misal ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Diusahakan mas arahnya seperti ini. Ini standar bawaan pabriknya, saya udah pernah nyoba itu arahnya seperti ini. Kita bicara yang standar saja, tapi ini standar lebih enak dari standarnya dikit lah, gitu aja. Jadi kita nggak usah muluk-muluk dulu, ini dibikin gini biar larinya kencang, nggak usah. Yang penting kita bisa dulu, nanti kedepannya kalian malah bisa ngembangin sendiri, bahkan mungkin lebih pinter dari saya sendiri malahan. Makanya dari situ saya sering memberikan edukasi kalau bikin mesin enak itu nggak perlu berlebihan. Kita cukup ambil yang poin-poin pentingnya saja dulu. Kalau udah ketemu, baru kita kembangkan lagi. Seperti itu. Ini sebenarnya kalau kita udah nggak pakai knalpot yang standar bawaan pabrik, arahnya ini itu rubah lagi mas. Enaknya nggak seperti ini. Kalau seperti ini biasanya kering motornya. Nah, untuk yang bilas ini biasanya ngarahnya itu lurus seperti ini. Kalau bawaan dari pabrik lurus seperti ini. Tapi berhubung kita itu mau cari performa yang sedikit lebih enak dari standarnya, kita arahkan ke sini, transfer bilasnya ke sini mas, pas ke sini. Jadi kita arahkan ke sini untuk transfer bilas. Oke, sekian dulu video dari saya. Lain waktu akan saya buatkan lagi video kelanjutan dari ini. Jangan lupa like dan subscribe, terus dukung channel ini supaya saya tambah semangat memberikan video-video untuk kalian semua. Dan sebelumnya saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.